Anak buah dari Aditya berhasil menemukan Widuri di pesisir pantai. Wah, apakah benar demikian? Loh, kok bisa masih hidup? Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Wah, ini sih bakal menjadi sebuah hal yang booming banget. Sekaligus juga bikin penasaran. Ada apa sih sebetulnya dengan Widuri? Kenapa dibahas kembali? Loh, kok bisa? Ya, kita bahas bareng-bareng aja. Nah, di video kali ini Mimin akan bahas dalam beberapa poin ya. Dan Mimin akan bikin dalam video 10 menit. Jadi buat teman-teman yang nonton siap-siap aja. Kali ini videonya akan agak panjang sedikit. Supaya Mimin pun juga bisa ngejelasinnya dengan sangat baik. Nah, sebetulnya di video sebelumnya Mimin pun juga udah sempat upload videonya 5 menit ya. Karena itu tuh masih gambaran besarnya aja. Nah, sekarang kita akan bahas cukup detail aja. Dan semoga ini menjadi informasi baru dan bisa diterima oleh teman-teman dengan sangat baik informasinya. Oke. Poinnya kurang lebih ada 4 poin di sini. Nah, poin pertama kita akan membahas Gita Sinaga yang akhirnya syuting lagi untuk sinetron kesayangan kita semua ini. Ya, memang ketika kita ngebahas ada karakter yang meninggal dunia, teman-teman, biasanya itu tuh memang bakal muncul lagi. Entah sebagai roh, entah sebagai adegan flashback, atau juga mungkin memang muncul kembali dengan karakter yang berbeda. Orangnya tetap sama, mungkin jadi kembarannya atau orang yang mirip, kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini tuh udah benar-benar biasa. Nah, kabarnya Gita Sinaga ini bakal syuting kembali sebagai Widuri untuk kebutuhan adegan flashback. Kenapa? Mengingat sekarang tuh kan posisi dari Aditya tuh kan memang terus mencari pemilik kerangnya. Oke. Bahkan di episode kemarin aja Aurel pun juga sempat mencurigai kerang tersebut pemiliknya adalah salah satu orang di rumahnya. Sehingga ini bakal semakin menarik teman-teman. Karena akan ada banyak orang yang mencoba untuk gimana caranya bisa mendapatkan ini ngapain sebetulnya Aditya tuh sampai terus-terusan megang kerang. Karena bagi semua orang kerang itu tuh ya kerang. Kalaupun beli di pasar pun, beli di toko aksesoris pun, ya itu nggak mahal-mahal banget, bener-bener terjangkau harganya. Tapi bagi Aditya ini benar-benar penting. Nanti pun kita bakal diperlihatkan kalau Aditya tuh kenapa sekarang jadi selingkuh ya teman-teman. Apalagi menginjak episode ke-10 nih bakal semakin parah kelakuannya. Ya karena itu tadi teman-teman, karena Aditya merasa telah mengambil langkah yang salah ketika memutuskan berselingkuh dengan Rianti. Sehingga ketika Widuri menghilang dan lain sebagainya macamnya, ada rasa perasaan bersalah. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Rianti tuh bener-bener dijadiin kambing hitamnya, dijadiin alat untuk melampiaskan semua kekesalan dari Aditya. Karena bagi Aditya teman-teman, ya udah gak sayang lagi sama Rianti. Pernikahannya cuma sebatas formalitas aja. Kurang lebih seperti itu. Dan ini pun juga cukup menarik, apalagi terkadang dalam sebuah sinetron memang butuh adegan-adegan flashback. Misalnya untuk mengingatkan kembali momen-momen dulu, supaya mungkin ada bisa ketemu titik terang di masa yang akan datang, di masa yang kini. Dan itu pun juga sering terjadi. Jadi ini udah bukan hal yang ibarat itu biasa. Karena ini memang selalu terjadi dalam sebuah sinetron, sinema drama series, bahkan juga movie alias film. Nah, kebayang sih ya, kalaupun misalnya ini muncul sebagai adegan flashback tuh akan munculnya seperti apa. Pastinya bakal ada informasi yang bisa digali dari hal ini. Nah, sekarang kita akan masuk poin keduanya. Nah, kalau tadi kan adegan flashback ya, yang mana adegan tersebut tuh adalah mengingatkan tentang apa yang terjadi di masa lampau. Itu namanya adegan flashback. Sorry, tadi Mimin lupa sempat nambahin di awal-awal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang poin kedua, Widuri yang muncul dalam bentuk mimpi. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ketika momen terakhir Mimin jelasin ya di episode sebelumnya, kalau Widuri itu meninggal dunia, dan kita pun juga semua tahu Widuri menyampaikan kepada Mutiara kalau dia itu bukan ibu kandungnya dan Mutiara masih punya ayah di kota. Nah, tapi kan ini sebetulnya udah penjelasan yang cukup awkward sebenarnya. Karena bagi Mutiara ya ibunya ya Widuri, bukan orang lain. Makanya sampai hari ini aja Mutiara masih merasakan ada hal yang aneh. Kenapa harus ngomong itu di akhir hidupnya? Seolah-olah
menyembunyikan sesuatu yang takut kalau Mutiara tuh bakal marah. Padahal mungkin kalau Mutiara diberitahu sejak kecil, sejak mungkin usia 2, 3 tahun, 5, at least yang udah ketika bisa dijak ngobrol lah, mungkin juga bisa-bisa aja. Tapi mungkin waktu itu Widuri punya pemikiran lain ya teman-teman. Mungkin ketika di momen dewasa dari Mutiara, itu adalah menjadi momen yang tepat untuk beritahu semuanya. Tapi ini pun juga menjadi janggal. Kenapa? Karena bagi Mutiara sekali lagi, ia nggak punya petunjuk sama sekali. Blank banget kalau disuruh harus mencari ayahnya di mana tempat tinggalnya. Jakarta begitu luas. Sehingga bagi Widuri, ini seperti menjadi tekanan juga. Dan mungkin permintaannya, karena sekarang sudah meninggal dunia, untuk bisa muncul dalam mimpi dan memberi petunjuk. Misalnya muncul ke dalam mimpinya dari Mutiara, muncul ke dalam mimpinya dari Rianti dan juga kepada Aditya. Untuk memberitahu nih, anak kalian tuh Mutiara, dan Mutiara nih, bapak dan ibu kandung kalian itu adalah Rianti dan juga Aditya. Nah biasanya kalau karakter yang sudah dibuat tidak ada alias meninggal dunia, biasanya akan muncul di poin kedua, yaitu dalam bentuk mimpi. Wah gak sabar banget ya, soalnya Gita Sinaga tuh bener-beneran syuting lagi teman-teman. Dan semoga aja sih ini tayangnya gak akan lama. Karena menarik juga, alasan Widuri datang lagi tuh pasti menarik. Meskipun itu yang pertama lewat adegan flashback, ataupun yang kedua lewat adegan mimpi. Nah sekarang kita akan bahas poin ketiganya. Widuri selama ini berpura-pura mati atau bersembunyi untuk bisa balas dendam. Ya ini sih agak terkesan sedikit gak masuk akal. Cuman kalau kita ulang lagi adegannya tuh memang nggak diperlihatkan proses yang lebih lanjut, tahu-tahu udah dimakamin aja. Nah biasanya pun dalam sebuah sinetron dan juga film atau drama series suka ada plot twist yang mana tiba-tiba muncul kembali dan ternyata Widuri itu sengaja menghilang karena mungkin merasa tertekan oleh tekanan batin yang ia alami seumur hidupnya. Karena kan ketika membangun bisnis dari nol bersama dengan Aditya, terus Aditya sekarang kaya raya, dan setelah kaya berselingkuh tuh, wah, ini tekanan batinnya bukan main ya. Makanya jangan pernah menyepelekan seorang ibu, seorang perempuan yang diselingkuhi, karena memang akibatnya sefatal itu. Nah ini pun juga bisa jadi, cuman kalau untuk yang ini, Mimin masih belum rancu ya, karena kalau kita bahas secara bersama pun masih belum ketemu di mana titiknya. Cuman memang bisa aja sebetulnya Widuri ini tuh sempat diselamatin, dan makam yang ada pada makam di episode-episode sebelumnya itu adalah makam orang lain atau makam palsu yang diminta oleh Widuri untuk seolah-olah itu adalah Widuri. Tujuannya apa? Untuk balas dendam teman-teman. Karena bagi Widuri ngelihat kehidupan yang begitu enak, begitu luar biasa mapan, berkecukupan, begitu hebat yang dialami oleh Rianti, Widuri sama sekali nggak bisa terima. Jadi rasa balas dendam inilah yang akhirnya memicu Widuri untuk bisa bangkit. Meskipun di akhir-akhir kita lihat sebelum meninggal dunia tuh sakit keras. Ini pun juga bisa terjadi teman-teman. Ingat ya, kita berpatokan ke adegan syuting yang dilakukan oleh Gita Sinaga. Nah sekarang kita akan bahas poin keempat. Poin keempat ya, alias poin yang terakhir. Ya, Widuri punya saudara kembar. Ini pun juga sebetulnya udah sempat Mimin bahas ya di video sebelumnya yang kurang lebih durasinya 5 menit. Dan itu pun juga Mimin ngebahasnya singkat aja karena baru mendapatkan informasinya dari adegan behind the scene. Oke, punya saudara kembar. Yap, ini tuh udah biasa juga. Bahkan bukan saudara kembar pun, atau tiba-tiba ada orang yang mirip dengan Widuri pun juga bisa aja. Tujuannya apa? Karakter-karakter seperti ini muncul, yang pertama untuk balas dendam, untuk mengganggu konflik. Nah, teman-teman mungkin tahu kenapa kok ada Sandra, ada Kayla. Itu tuh kan sebetulnya Sandra tuh karakter antagonis yang ada dalam sebuah cerita untuk mengganggu hubungan aktor utamanya, yaitu Kenzo dan juga Mutiara. Makanya butuh peran antagonis supaya hubungan kisah cinta Kenzo dan Mutiara tuh bisa bervariasi. Karena kan kalau semuanya happy ending, ya nggak usah bikin sinetron, hidup nyata aja, kurang lebih kayak gitu. Itu patokannya. Makanya akan selalu ada peran antagonis yang akan selalu berperan bersamaan dengan karakter protagonis atau karakter baik. Ini pun juga udah biasa. Contoh, sekarang tuh kan konflik dari Rianti tuh hanya sebatas perselingkuhan ya, seperti suami yang berselingkuh dan lain sebagainya macamnya. Yang mana ya pemainnya tuh pemain pembantu aja gitu, karakter pembantu. Nah makanya mungkin karakter Widuri ini bakal muncul
memang bukan sebagai Widuri, tapi untuk dideketin dengan Aditya. Kurang lebih kayak gitu, supaya apa? Mengganggu rumah tangga Rianti dan juga Aditya. Mungkin lewat Widuri yang baru inilah yang bikin Aditya bisa meninggalkan Rianti. Terlebih lagi dengan project dan juga proses meninggalnya yang sepertinya nyata. Dan kalaupun juga hidup lagi rasanya sangat sulit, bisa jadi ini menjadi sebuah solusi dari segi cerita ya teman-teman ngebahasnya. Ini menjadi solusi supaya Widuri muncul dalam nama yang berbeda, entah itu saudara kembar atau karakter yang baru. Ini pun juga udah biasa, makanya teman-teman jangan kaget lah ya. Dan teman-teman pun ingin rasa sebagai penonton pun juga pasti tahu banget banyak hal yang terjadi. Udah tiba-tiba meninggal, tiba-tiba hidup lagi. Terus juga ketika banyak hal yang terjadi, ternyata ada hal yang sedikit nggak masuk akal, itu pun juga terjadi. Cuman di sini bakal dijelasin juga. Duh, seru banget ya, karena Gita Sinaga pun adalah salah satu artis yang selalu hadir dan bagus banget aktingnya. Jadi nggak sabar banget menunggu bakal seplot twist apa nih kehadirannya. Apakah beliau ini syuting hanya untuk kebutuhan adegan flashback saja seperti poin pertama, atau justru Widuri bakal muncul dalam mimpi seperti yang bahas di poin kedua, atau justru Widuri ini berpura-pura mati hanya untuk balas dendam, itu di poin ketiga. Dan yang terakhir, apakah Gita Sinaga syuting sebagai Widuri atau sebagai orang lain dan saudara kembar dari Widuri itu sendiri. Dan itu adalah masuk ke poin keempat. Dan semoga ini bisa menjelaskan semuanya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ingat, ini hanya clue-clue aja. Sampai nanti kita tahu yang kebenarannya, kita akan bahas lagi bareng-bareng. Setuju ya? Jangan lupa nih nonton episode di Rabu malam 23 Juli 2025. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.